Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Choice Islam, wabah penyakit yang menyebar di suatu wilayah tertentu membuat khawatir para penduduknya. Wabah penyakit ini terkadang mematikan. Oleh karena itu, orang yang bersabar menghadapi wabah penyakit dan sampai meninggal itu digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Seperti yang sedang diperbincangkan saat ini, yaitu wabah virus corona. Seperti apa tindakan kita sebagai kaum muslim menghadapi wabah ini? Simak selengkapnya. Baru-baru ini pemerintah memastikan bahwa jumlah pasien terjangkit virus corona di Indonesia ini terus bertambah menjadi 19 orang. Profesor Seanidem, Ketua Tim Riset Coronavirus dan Formulasi Vaksin, menyatakan bahwa lambatnya penularan virus corona di Indonesia karena perbedaan genetik, sebab virus corona mempunyai tempat masuk ke dalam tubuh. Dikarenakan perbedaan genetik atau tempat reseptor, maka jamaah haji tahun di mana ramai kasus virus SARS dan MERS tidak ada laporan jamaah terkena wabah tersebut. Menurut penelitian Profesor Seanidem, minuman herbalis bisa mencegah efek dari virus, bukan untuk mencegah virus namun untuk mencegah efek dari virus tersebut. Sementara yang diuji adalah orang-orang yang telah terkena tanda-tanda klinis. Ilustrasinya, seseorang akan muncul gejala klinis kalau jumlah virus yang menginfeksi sudah pada titik tertentu. Minuman herbalis yang direkomendasikan yaitu kurkumin yang komposisinya terdiri dari kunyit, temulawak, jahe, dan lain-lain. Merupakan penelitian tahun 2006 sampai 2007, masa itu tengah ramai kasus flu burung. Orang yang terkena wabah biasanya paru-parunya akan mengalami kerusakan berat atau pneumonia berat yang disebabkan banjir sitokin storm. Sewaktu virus masuk ke dalam paru-paru, dia akan merangsang atau memicu terbentuknya sitokin. Itu merupakan reaksi alami. Akan tetapi, karena masuknya ke paru-paru, sitokin ini akan berlebihan dan selanjutnya sitokin itu akan merusak paru-paru berikutnya dan sel berikutnya. Sehingga rusaknya paru-paru bukan karena virusnya saja, tetapi juga karena sitokin. Dengan mengkonsumsi kurkumin, maka sel-sel itu akan terhindar dari kerusakan. Jadi meskipun di situ masih ada virus, kurkumin akan menangkal efek dari virus corona. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Bagaimanakah kita sebagai seorang muslim menghadapi COVID-19 ini? Diriwayatkan dari Bunda Aisyah, beliau pernah bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai wabah penyakit atau ta'un. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ta'un adalah azab yang Allah timpakan pada siapa saja yang dikehendakinya dan menjadikannya rahmat bagi mukminin. Tidaklah suatu hamba yang di situ terdapat wabah penyakit tetap berada di daerah tersebut dalam keadaan bersabar, meyakini bahwa tidak ada musibah kecuali atas takdir yang Allah tetapkan, kecuali ia mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Berikut adalah pencerahan dari guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Hadirin, corona ini adalah ujian dari Allah bagi kita semua, bukan hanya bagi orang yang berada di daratan Cina. Ya, virus corona itu adalah makhluk ciptaan Allah.
Tahu pekerjaannya apa virus corona? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah. Siapa yang kena corona itu pasti yang ditetapkan kena. Oh, itu mati kena corona? Bukan. Kalau ada orang mati jalannya lewat kena sakit corona. Yang tidak kena virus corona juga pada meninggal di sana sini. Benar? Nah, oleh karena itu kalau ingat virus corona, jangan ada kepuasan batin melihat orang lain sakit, ya. Doa. Dan jangan mencurigai tiap yang datang dari Cina, oh corona, jangan. Jadi mereka sama seperti kita, ya. Takut, cemas. Jangan puas, ya. Tapi kan itu negara komunis. Ya, tapi dan mereka tidak pesan lahir di sana. Sebagaimana kita tidak pesan lahir di Indonesia. Harusnya kita berbuat sesuatu, membuat orang bisa mengenal Allah, bukan hanya bisa mengata-ngatai yang sebetulnya mereka juga ingin bahagia, ingin mulia, tapi dari mana dapat informasi ilmu tentang Islamnya? Mendingan doakan. Doa apa ya? Doa supaya musibah ini oleh Allah dihilangkan dan dibukakan hikmah sehingga orang dapat hidayah. Nah, pemirsa Choice Islam, dalam menghadapi wabah ini sejatinya kita sebagai seorang muslim tidak boleh bersikap berlebih-lebihan. Karena kita yakin semuanya telah tercatat di Lauh Mahfuz. Sebagai bentuk ikhtiar, hidupkan adab-adab makan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencuci tangan sebelum makan makanan yang halal dan thayyib, makan dengan tangan kanan, dan membaca basmalah, serta membaca hamdalah setelah bersin, dan juga mendoakannya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.